Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Sahroni dengan NIM 64240762. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah kami berdua bersama Aditya Nugroho dengan NIM 64240430. Di sini kami sudah meringkas menjadi PPT agar mudah dimengerti dan langsung saja ke penjelasannya yang akan dijelaskan oleh Aditya Nugroho dengan NIM 64240430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nugroho dengan NIM 64240430. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Oke, langsung aja. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberhentian pekerjaan? Pemberhentian pekerjaan merupakan pengakhiran hubungan kerja yang dapat terjadi karena sebuah faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan pendapatan, kerugian usaha, atau tekanan ekonomi, langkah efisien sering dilakukan, termasuk pengurangan tenaga guna menjaga kelangsungan operasional. Selain itu, faktor kinerja dan disiplin pekerja juga menjadi penyebab pemberhentian pekerjaan. Pekerja yang tidak memenuhi standar kinerja, melanggar peraturan perusahaan, dan melakukan pelanggaran disiplin dapat dikenakan sanksi hingga pemberhentian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke. Selanjutnya ada bagaimana prosedur pemberhentian pekerjaan yang harus sesuai peraturan ketenagakerjaan. Pemberhentian pekerjaan atau pemutusan pekerjaan hubungan kerja atau PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menetapkan ketenagakerjaan agar tidak merugikan salah satu pihak. Prosedur pemberhentian pekerjaan diawali dengan upaya pencegahan PHK, di mana perusahaan wajib mengusahakan solusi sebelum melakukan pemberian kerja, seperti pengaturan ulang jam kerja, mutasi, atau pembinaan terhadap pekerja. Apabila pemberhentian pekerjaan tidak dapat dihindari, perusahaan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan dengan menjelaskan alasan pemberhentian kerja. Alasan tersebut harus bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, perusahaan dan pekerja diharuskan melakukan perundingan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama terkait pemberhentian pekerjaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai dengan dalam pelaksanaan pemberhentian pekerjaan, perusahaan wajib memenuhi hak-hak pekerja, seperti pembayaran upah terakhir, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja. Pemberhentian pekerjaan juga harus dilakukan secara tertib, adil, dan menghormati martabat pekerja. Dengan demikian, prosedur pemberhentian pekerjaan yang sesuai peraturan ketenagakerjaan pada prinsip kehati-hatian, musyawarah, serta Oke, selanjutnya ada apa dampak pemberhentian pekerjaan terhadap karyawan, perusahaan, dan lingkungan sosial. Pemberhentian pekerjaan memiliki dampak yang luas, tidak hanya sebagai karyawan diberhentikan, tapi juga perusahaan dan lingkungan sosial di sekitarnya. Dampak tersebut dapat bersifat ekonomi, psikologis, maupun sosial. Bagi karyawan, pemberhentian pekerjaan terdapat berdampak langsung pada kehilangan sumber penghasilan yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan hidup. Selain itu, karyawan juga dapat mengalami tekanan psikologis seperti stres, kecemasan, dan penurunannya rasa percaya diri. Pada dampak ini dapat berlanjut pada ketidakstabilan kehidupan keluarga dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi perusahaan, pemberhentian pekerjaan dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Sisi positif, perusahaan dapat mengurangi beban biaya operasional dan meningkatkan efisiensi. Namun, di sisi negatif, pemberhentian pekerjaan dapat menurunkan moral dan motivasi karyawan yang masih bekerja, merusak citra perusahaan, serta berpotensi menimbulkan konflik hubungan antar pekerja.
Selanjutnya ada bagaimana proses dapat diterapkan untuk meminimalkan dampak pemberhentian pekerjaan. Pemberhentian pekerjaan merupakan kondisi yang sulit dihindari dalam ketenaga kerjaan. Namun dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimaliskan melalui berbagai upaya yang tepat. Salah satu solusi utama adalah upaya pencegahan sebelum pemberhentian kerja, seperti penyesuaian jam kerja, pengurangan jam lembur, rotasi karyawan, atau pelatihan ulang, reskilling agar karyawan dapat dialihkan ke posisi lain yang masih dibutuhkan. Selain itu, perusahaan perlu menetapkan prosedur pemberhentian kerja yang adil dan transparan. Komunikasi yang terbuka antar perusahaan dan karyawan yang sangat penting. Keputusan pemberhentian dapat dipahami oleh semua pihak. Perusahaan juga dapat memberikan dukungan pasca pemberhentian seperti surat rekomendasi kerja, keterampilan, atau bantuan penutupan kerja. Di sisi peran pemerintah dan masyarakat juga diperlukan penyediaan program pelatihan kerja, jaminan sosial, dan kesempatan kerja baru guna mengurangi dampak sosial dari pemberhentian pekerjaan. Keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang telah kami simpulkan dari materi yang kami telah menjelaskan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemberhentian pekerjaan di PT Cahya Perdana lancar merupakan keputusan manajerial yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi perusahaan, kinerja dan disiplin karyawan, perusahaan kebijakan organisasi, serta dinamika lingkungan usaha. Pemberhentian pekerjaan melalui dampak yang signifikan bagi karyawan perusahaan maupun perusahaan tersebut. Dan terakhir ada saran. Berdasarkan kesimpulan penulisan memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama ada PT Citra Dana Lancar diharapkan dapat mengutamakan upaya pencegahan sebelum melakukan pemberhentian pekerjaan seperti pembinaan karyawan, pelatihan ulang, dan sistem kerja. Perusahaan disarankan untuk menetapkan prosedur pemberhentian pekerjaan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, pemenuhan hak-hak karyawan yang diberhentikan perlu dilaksanakan secara tepat dan layak guna menimbulkan dampak ekonomi dan psikologis bagi karyawan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat jelas yang telah dibacakan oleh teman saya yaitu yang bernama Aditya Nugroho. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.